Mungkin telat bahas keyboard satu ini, tapi mending telat daripada tidak sama sekali. Datang dari Vortex Series Sera 87. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan membahas keyboard dan peripheral terkait lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah keyboard dari Vortex Series yang mungkin kalian tidak asing lagi, dari seri yang cukup populer dari mereka, yaitu Sera 87. Ini merupakan sebuah keyboard dengan size TKL yang menurut saya tidak neko-neko. Sudah hot swap juga untuk keyboard satu ini dan diberikan 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu Bloom, Arctic, dan juga Bronze yang kita akan review kali ini. Selain 3 pilihan warna, switch-nya juga ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih, yaitu Otemu Jet White, Huano Red, dan Huano Brown. Dan Huano Brown adalah switch tactile satu-satunya. Dan kita langsung bahas aja mengenai keyboard satu ini. Oke, spesifikasi umum dari keyboard satu ini adalah keyboard TKL dengan 87 keys ya, 80%, dan ini hanya ada wired connection, jadi tidak ada wireless connection sama sekali di keyboard satu ini. Menggunakan body berbahan ABS yang terkesan sedikit kopong dan ringkih, jadi kalian bisa dengar sendiri. Karena ringan banget untuk keyboard satu ini, beratnya tidak sampai 500 gram untuk sebuah keyboard TKL, dan juga build quality-nya ya nggak terlalu bagus juga menurut saya. Memang ada harga, ada rupa juga sih. Selain itu juga kalau ditekuk agak sedikit flex ya untuk body dari keyboard satu ini. Keyboard satu ini untuk kalian kaum RGB Club ya. Di sini keyboardnya sudah lengkap. Ada juga side glow-nya di bagian samping sini yang memberikan aksen yang lebih RGB lagi, yang lebih ya kita bilang lebih eye catching lagi untuk kalian gunakan di setup kalian. Selanjutnya kita bahas build dan desain dari keyboard satu ini. Keyboard satu ini secara build sendiri ya bahannya ABS. Untuk bahan dari housingnya yang tadi saya sampaikan juga terkesan kopong dan agak ringkih. Ditekuk juga agak sedikit flex, jadi bukan yang the best in the price range. Ya saya nggak tahu ya, mungkin saya kurang coba terlalu banyak keyboard ya. Nanti kita akan coba juga bahas dengan keyboard yang lain. Tapi di range harganya menurut saya harusnya bisa lebih baik dikit untuk build quality-nya. Untuk fitnya sendiri ada 2 level yang bisa kalian gunakan untuk adjust height dari keyboard satu ini untuk memposisikan keyboard satu ini di posisi terbaik saat mengetik. Dan bagian yang cukup gimmick dari keyboard satu ini yaitu ada side glow-nya yang cukup menarik dan bisa diatur-atur dengan shortcut di keyboard satu ini. Jadi selain dari RGB di key-nya, kalian bisa juga atur RGB di side glow-nya. Selain itu juga ada tambahan sedikit lampu di atas arrow key-nya di sini ya. Di atas arrow key-nya di sini ada lampu yang bisa kalian tambahkan dan menyala saat digunakan. Jadi menambah aksen yang lebih keren aja, lebih RGB aja untuk kesan dari keyboard satu ini. Bagi saya sendiri, desain dari keyboard satu ini memiliki colorway yang untuk yang bronze ya. Ini cukup retro, agak sedikit retro ya, mungkin retro-like gitu ya. Tapi saya suka sih untuk keyboard satu ini secara desainnya. Jadi ya oke untuk di koleksi juga oke sih sebenarnya. Colorway seperti ini menurut saya menarik. Oke, selanjutnya kita bahas switch dan keycap. Switch di sini yang kita gunakan di keyboard satu ini adalah switch dari Otemu Jet White. Ini adalah switch linear. Kalau kalian yang cari tactile, biasa coba yang Huano Brown, itu yang tactile. Untuk Otemu Jet White-nya dipadukan juga dengan keycap yang menggunakan bahan PBT double shot di keyboard satu ini. Untuk Otemu Jet White switch dipadukan dengan keycap OEM profile dengan PBT double shot untuk bahannya. Untuk switch-nya sendiri walaupun ini linear ya, tapi saat ditekan di sini kayak ada sedikit feedback sedikit ya. Jadi kayak kesannya tactile gitu, tapi ini switch linear ya. Jadi kayak ada kesannya, jadi nggak smooth, nggak langsung gitu, nggak ringan banget kesannya. Jadi menurut saya pas aja untuk selera saya di switch satu ini. Walaupun setahu saya ini memang bukan switch yang mahal-mahal banget sih. Suaranya menurut saya juga kalian bisa dengar sendiri, nanti kita sound test juga, kalian bisa dengar suaranya cukup talky di keyboard 500 ribuan satu ini. Dan untuk keycapnya sendiri ada kesan grippy-nya sedikit, jadi nggak halus gitu yang halus yang glossy gitu, nggak, dia agak sedikit ada teksturnya. Jadi memberikan kesan lebih grippy aja untuk keycap-keycapnya ini. Dan overall untuk keycapnya ini bisa dikategorikan cukup konsisten sejauh mata memandang. Selain itu juga keycapnya ini tidak tembus RGB, jadi perlu kalian perhatikan juga.
Untuk fiturnya di keyboard harga 500 ribuan sendiri, keyboard ini sudah hot swap tentu saja. Walaupun memang belum wireless, saya sangat menyayangkan hal tersebut karena saya memang lebih cocok dengan keyboard yang memiliki triple connection. Karena di workflow kerjaan saya lebih prefer menggunakan keyboard dengan wireless connectivity. Selain itu tidak ada gimmick-gimmick khusus di keyboard satu ini, mungkin ada tambahan dari saya, dia sudah ada tombol on off yang dedicated juga di bagian atas ini, dan juga Win dan Mac tombol yang di atas ini juga. Jadi ada dua switch di bagian atas ini untuk mengganti-ganti mode, Win atau Mac, dan juga on off di keyboard satu ini. Hal tersebut mungkin hal kecil ya, tapi ini sangat-sangat membantu dibandingkan dengan keyboard yang saya punya juga, itu kalau nggak salah Moonsgeek M1W ya. Itu dia ada di caps lock untuk matikan atau pindah mode ya. Jadi kalian mesti cabut caps lock-nya ini untuk pindah-pindah mode, jadi itu PR banget menurut saya. Ya, dengan adanya tombol switch seperti ini di bagian atasnya sangat membantu menurut saya. Dan tidak bikin rempong saat kita mau pindah-pindah atau matikan keyboard. Dan overall untuk keyboard satu ini permainan warnanya juga saya suka dengan retro look seperti ini. Tapi sangat disayangkan sekali dia tidak wireless. Tapi ya mengingat harganya juga nggak gila-gilaan banget ya, untuk budget friendly, ini keyboard yang sudah mantap menurut saya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Keyboard satu ini mungkin saya kritik terkait build-nya. Ya memang saya terbiasa menggunakan keyboard yang 1 jutaan. Saat pindah ke 500 ribuan terasa cukup jomplang kalau bahasa Jawanya. Terasa cukup jauh perbedaannya. Dan itu bagi saya yang bisa biasa megang yang aluminium, yang ABS-nya bahannya kokoh, pegang yang gini, terasa kayak mainan. Jadi ya itu sedikit cons dari saya mengenai keyboard satu ini. Cons yang kedua yaitu keyboard ini sayang sekali dia wired only. Mungkin ada tambahan 100 ribu dia bisa triple connection, itu akan sangat menarik menurut saya. Tapi ya untuk harganya saya nggak akan terlalu banyak komplain di sini sih. Mungkin hanya tidak cocok untuk workflow kerjaan saya aja. Pro-nya dari keyboard satu ini, suaranya ini enak banget menurut saya. Ya saya merasa ini suaranya lebih enak dari keyboard yang saya punya sekarang ya. Di harga 500 ribuan dia sudah memberikan suara seperti ini, mantep banget untuk Vortex series. Good job. Selain itu pro yang kedua, dia sudah hot swap dan juga PBT double shock untuk keycapnya, itu sudah sangat mind blowing untuk kelas harganya di keyboard satu ini. Kesimpulan, Zera 87 ini merupakan keyboard 87 keys TKL yang menurut saya sangat super banget. Saya sendiri pasti mau cobain kalau ada versi wirelessnya, dan mungkin saya keep kalau ada versi wirelessnya untuk keyboard satu ini. Dan menurut saya yang sulit dibeli dari keyboard satu ini adalah feel, ketik, dan juga suaranya. Yes, suaranya dari keyboard satu ini mantep banget, talky banget menurut saya. Ini mind blowing untuk saya yang baru masuk di hobi satu ini ya, bisa mencoba keyboard satu ini. Dan menurut saya ini adalah keyboard yang di 2024 masih worth it banget ya. Walaupun dia dirilis mungkin 2023 akhir ya kalau saya nggak salah. Tapi di 2024 mantap banget untuk keyboard satu ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Zera 87 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga kasih tombol like-nya ya. Setelah follow juga Instagram kita di Keep in Touch. Mungkin sekian dulu. Kalau kalian ada pertanyaan seputar keyboard ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah juga ya. Saya Sebastian dari Keep in Touch pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.